Kan sukarela harusnya darahnya gratis, kok tidak diberikan gratis juga gitu. Pemeriksaan tuh di PMI ada pemeriksaan HIV, kemudian hepatitis, kemudian VDRL. Kalau kita pemeriksaannya ke laboratorium swasta itu malah lebih mahal dibanding kita periksa di PMI kan ya. Selama ini kan kita untuk donor darah ada namanya souvenir. Souvenirnya itu kan ada kalau ada snack donor, kemudian kita menyediakan ada jahe, ada es krim, ada kopi ada jenis semacamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PMI, ketemu lagi dengan podcastnya PMI Kota Surakarta. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh seorang ibu yang cantik dengan 2 putra ya, tapi ini sangat subur sekali. Iya, perkenalkan dengan tamu saya narasumber sekarang pada pagi ini Ibu Puji Hastuti SE. Selamat siang. Iya, beliau adalah Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan UTD PMI Kota Surakarta. Ya, mari kita sapa. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Pagi, sehat. Mbak Tisa juga kan? Ya, alhamdulillah. Oke. Ya, ini Bu, Ibu kan di bidang atau di bagian administrasi keuangan di unit donor darah atau unit transfusi darah ya Ibu ya. Itu apa sih Bu yang diurusin atau yang dikelola? Untuk apa ada administrasi keuangan juga di UDD itu apa ya Bu ya? Kalau di bagian administrasi ya kita mengurusi tentang administrasi ya Mbak ya, surat menyurat, mengenai surat masuk, surat keluar, MOU, dan banyak lah Mbak gitu. Kalau masalah keuangan ya berhubungan dengan keuangan juga. Jadi kan kita kan kerjasama dengan ada rumah sakit namanya BDRS Mbak, Bank Darah Rumah Sakit gitu. Oh ya, itu yang ngambil darahnya ke PMI. Betul, itu ya Bu ya? Betul. Ya. Itu terkait keuangan Bu, di unit donor darah. Darahnya itu kan dari pendonor darah itu kan mereka sukarela dan secara gratis atau cuma-cuma ya mendonorkan darahnya. Tapi ini tadi ada ke rumah sakit ada tagihan keuangannya, kemudian dari beberapa pasien yang membutuhkan darah ke PMI itu kok juga bayar. Itu kenapa Bu kok bisa begitu? Kan sukarela harusnya darahnya gratis kok tidak diberikan gratis juga gitu. Pertanyaan bagus tuh Mbak. Jadi itu pengalaman saya dulu sebelum saya menjadi karyawan PMI pun sama. Jadi kan saya bergabung dengan PMI tahun 98 gitu ya. Jadi itu ya tak pikir ngambil darah ya udah ngambil nggak usah diperiksa, begitu minta langsung bisa keluar. Taunya kan aku bawa donor ya nggak bayar gitu kan. Setelah bergabung dengan PMI baru tahu ternyata darah itu harus diproses. Prosesnya itu pakai namanya reagen. Itu pun juga nggak murah, mahal. Kita kan juga masih impor gitu ya. Jadi kan ada pemeriksaan untuk penyakitnya, kemudian untuk mencocokkan, namanya kalau bahasa medisnya crossmatch gitu. Setelah itu kita kalau ngambil harus pakai kantong kan, nggak mungkin nggak diwadahi kan seperti itu kan. Jadi itu untuk biaya-biaya seperti itu. Jadi untuk biaya pemeriksaannya, untuk kantong darahnya, maka ada berbayar untuk pengganti biaya pemeriksaan dan kantong darah. Jadi bukan untuk mengganti darahnya, kalau darahnya memang gratis gitu. Ya, ternyata memang masih import semua ya Bu ya. Betul. Memang di negeri kita tercinta ini belum bisa memproduksi sayangnya, sebenarnya banyak tenaga potensial sebenarnya ya, mungkin belum digodok aja gitu ya Mbak ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan harapannya ke pemerintah kita ya, mudah-mudahan bisa menyiapkan segala kebutuhan terutama di bidang kesehatan dipenuhi oleh pemerintah kita sendiri. Terkait tadi ada kantong darah, ada reagen. Kenapa bisa biayanya kalau tidak salah 360.000 ya Bu ya? Betul. Apakah itu hanya untuk membayar kantongnya saja? Kemudian apakah ada juga kan kalau donor itu dikasih menu ya, dikasih menu. Apalagi kalau di PMI saya pernah ke sana itu juga lihat ada es krim yang diberikan. Apakah mungkin salah satu kosnya itu untuk itu ya Bu ya? Iya, itu kan masuk dalam SDM dan administrasinya ya itu ya Mbak ya. Jadi kan selama ini kan kita untuk donor darah ada namanya souvenir. Souvenirnya itu kan ada kalau
ada snack donor, kemudian kita menyediakan ada jahe, ada es krim, ada kopi ada jenis semacamnya gitu ya. Kan itu masuk dalam kos juga. Terus kantong darah itu kan ya juga ada biayanya juga. Untuk pemeriksaan cross matching uji cocok serasi ada biayanya juga. Pemeriksaan tuh di PMI ada pemeriksaan HIV, kemudian hepatitis, kemudian VDRL. Kalau kita pemeriksaannya ke laboratorium swasta itu malah lebih mahal dibanding kita periksa di PMI gitu kan ya. Nah, jadi kan kalau kita mau donor darah sebenarnya kita secara nggak langsung kita meriksa untuk kesehatan kita gitu. Secara otomatis. Ya, secara otomatis kita diperiksa. Gitu. Jika dibandingkan apabila misalnya saya donor darah, saya diperiksa 4 parameter penyakit betul, tadi. ya. Kalau dibandingkan dengan saya melakukan pemeriksaan ke lab klinik, otomatis itu biayanya jadi lebih tinggi, mahal betul, ya. Kosnya lebih tinggi. Betul. Ya berarti sebenarnya kita nyumbang sekaligus ngiras pantas kita periksa laborat di PMI gitu ya. Iya betul. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui kalau biasanya kan gitu. Kondisinya juga terjaga ya. Betul, ya ini. Ya. Terus ini Bu, kalau tadi kan diperiksa ada 4 parameter ya, parameter penyakitnya. Untuk kita tahu diperiksa di PMI ada 4 ini, saya hasilnya seperti apa itu bisa enggak Bu? Gini, kalau kita donor darah sukarela, kita bisa. Jadi gini, kalau donor di PMI kan kita harus begitu datang, kita mengisi namanya formulir data donor. Jadi kita sudah modern ini. Jadi isinya pakai screen, jadi touch screen ya. Nanti setelah itu kita isi ada pertanyaan yang harus diisi oleh pendonor. Setelah itu kita print. Setelah itu kita antri dalam pendaftaran, diperiksa oleh dokter. Begitu dapat masuk pemeriksaannya, diambil donornya. Nanti kalau ada hasilnya yang positif di sini dalam artian reaktif di 4 parameter penyakit tersebut gitu. Nanti untuk pendonornya dihubungi oleh pihak PMI dengan catatan untuk alamat pendonor lengkap. Jadi kita menyampaikan surat tidak sampai luput ya. Jadi kita sampai ke tujuan gitu. Jadi mengisi alamatnya harus lengkap sesuai dengan di KTP atau identitas kita kan, kalau donor itu harus membawa KTP kan gitu. Berarti ini ya ada kayak feedback dari PMI untuk kami selaku pendonor, ada pemberitahuan ya, misalnya ada sesuatu, ternyata kok waktu saya donor diperiksa kok ada yang tidak beres, itu berarti ada feedback atau ada informasi dari PMI ke pendonor ya. Ya. Untuk donor darah tadi, kalau yang dari sisi pasien ya Bu tadi kan bayar intinya untuk itu, kemudian dari pendonor memperoleh manfaatnya pemeriksaan kayak tadi. Manfaat lainnya Bu kalau misalnya saya donor darah tadi selain itu apalagi ya Bu ya? Jadi gini, kalau donor darah otomatis kita membantu pada orang lain ya, jadi yang butuhkan. Orang contohnya gini, ada orang melahirkan, ibu-ibu melahirkan, beliau butuh darah, otomatis kan dia membutuhkan darah kita kan bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama dapat membantu sesama, yang kedua dapat pahala kan itu, yang ketiganya sehat. Yang penting kita tahu kita sehat. Gitu. Kalau nggak sehat kan nggak mungkin kita bisa diterima donor darah kita kan gitu. Berarti sebelum donor itu ada syaratnya ya Bu ya? Iya betul. Syaratnya apa? Ya gini kan, kita begitu datang harus diperiksa dulu tensi kita bagus enggak. Ditensi dulu berarti tensi kita bagus. Terus HB itu kadar kekentalan darah kita. Kalau HB kita kurang juga nggak boleh. Otomatis kalau kita kurang kan nggak mungkin bisa bantu pasien. Kalau kita paksakan untuk mendonorkan darah, otomatis nggak membantu. Sudah kehilangan biaya, tidak membantu untuk menyembuhkan pasien gitu. Ya. Baru berarti diperiksa dulu, datang ke PMI diperiksa dulu. Kalau misalnya sudah memenuhi syarat, diperiksanya sudah oke, baru boleh donor darah. Iya, betul. Dengan proses donor darah tadi, darah kita diperiksa ada 4 parameter penyakit tadi ya Bu ya. Ya ternyata ya. Bayar enggak Bu itu Bu? Kan periksa sebelum donor itu kan periksa atau Bu? Kita harus bayar enggak? Kan tadi periksa tensi biasanya di pasar 5.000 Bu. Betul. Kalau di PMI itu kan validitas pendonor ya, kita gratis. Otomatis gratis. Kan kita bisa ngecek, meskipun kadang gini, ada pendonor golongan darah saya B,
ternyata kita cek ulang bukan B kan gitu kan. Yang pertama itu, jadi ada screening awal. Yang pertama tensi, kemudian golongan darah bener enggak? Ya. Gitu ya, dicek dulu. Setelah itu tensinya 5.000, golongan darah kalau di periksa di puskesmas atau di mana itu bayarnya berapa ya Bu ya? 10 ribuan ya? Iya, 10 sampai 15 ya. Terus periksanya tadi sama HB. Iya, betul. HB-nya kalau periksa di luar ya lumayan juga ya Bu ya. Berarti kita dengan datang saja ke PMI sebenarnya niatan mau donor saja kita sudah memperoleh banyak manfaat ya Bu ya sebenarnya. Betul. Belum lagi kita begitu masuk di ruang donor itu sudah ada beberapa menu menunggu, membuat mata saya langsung adem gitu. Ada es krim, ada jahe, ada susu jahenya juga betul. ada. Jadi ada pilihan itu, ada jahe yang rasa coklat, ada jahe yang rasa biasa, ada yang susu. Jadi ada jahe susu, jahe coklat, jahe yang murni pure jahe. Es krim pun ada varian, macam-macam variannya gitu. Ada kopinya juga. Ya, kelihatannya ada mesinnya, kita tinggal pencet gitu ya Bu ya. Kayak di supermarket itu ya. Ya, ini untuk sahabat PMI ini sangat menarik sekali. Jadi dengan kita satu niat saja untuk donor darah, kita sudah banyak sekali manfaatnya ya. Tadi tensi gratis, HB gratis, cek golongan darah gratis, disuguhi lagi ya. Wah ini top markotop PMI Solo ini. Ya, lapar ndak rugi Bu PMI Solo Bu. Ya, itu kan sudah masuk dalam anggaran tersebut. Jadi itu untuk fasilitas pendonor. Jadi kan kita dibantu oleh mereka, kita pun juga memberi servis yang terbaik untuk mereka. Kan kayak gimana ya, mereka itu nasabah kita, jadi nasabah kita yang utama. Jadi kan tanpa mereka kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kita harus service yang baik-baik, sebaik-baiknya servis gitu. Ya. Jadi komitmen PMI Solo ya salah satunya itu yang memberikan pelayanan kepada pendonor maupun calon pendonor secara maksimal, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, sampai dari sisi yang kecil es krim, kopi itu kita udah dikasih wow gitu kan. Ayo teman-teman sahabat PMI yang belum pernah ke PMI ya, apalagi yang belum pernah ke PMI, yang hanya cuman lihat di websitenya, yang cuman lihat dari kabarnya teman-teman, kemudian dikasih informasi dari teman KSR, PMR, itu kan taunya PMI Solo di mana? Wah, di depan rumah sakit Muardi, taunya kan gitu. Padahal mereka sebenarnya kadang juga sudah donor, tapi kan donornya kadang di tempat di instansi atau di tempat mereka, masjidnya, Karang Tarunanya dan lain-lain. Mungkin ya apalagi saat ini baru corona. Bisa datang ke PMI otomatis aman ya Bu ya? Masih aman ya? Aman, nyaman. Jadi kita juga begitu masuk kan kita scan dulu ya, suhunya bagus enggak, wajib pakai masker. Betul. Pengambilnya pun juga aman pakai face shield kan gitu. Jadi kita pendonornya aman, petugasnya juga aman. Ya, jadi berarti secara standar protokol COVID, PMI Kota Surakarta tetap komitmen melaksanakan ya Bu ya, standar untuk keamanan baik petugasnya maupun tamu atau pendonor yang datang ke PMI. Ya Bu, satu pesan dari Ibu terkait dengan pendonor, kemudian ada yang kayak ada image, wah aku bisa jual darahku kayak gitu kan. Dulu pernah ada sih, saya mau nyumbang tapi dikasih uang ya, kayak gitu adalah. Ini gimana Bu mensikapi seperti hal-hal seperti tersebut? Kadang kan masih ada juga yang kalau dulu namanya ada calo gitu. Aku mau donor tapi dibayar 500.000 ya, kayak gitu. Masalahnya di satu sisi juga dari sisi keluarga pasien, kalau butuh darah ya namanya panik, keburu-buru, keluarganya dalam kondisi kritis, kadang apapun ditempuh. Bayar 500.000 nanti ambilkan darahnya atau pakai darah saya lah, seperti itu gimana Bu? Ya kan gini ya Mbak ya, humas kita itu maju banget, jadi kan kita sudah menyampaikan setiap saat perubahan stok darah kita. Sebenarnya kan kalau dilihat dari sosmed itu kan kita juga tahu stok darah PMI Solo itu aman, nyaman dan juga banyak stoknya. Jadi kan nggak mungkin kosong kan gitu. Jadi selalu bisa mencukupi gitu ya. Ya, jadi kalau dulu memang sebelum kita bisa memenuhi permintaan, zaman dahulu memang kita kesadaran donornya untuk pendonor kan belum tinggi seperti sekarang. Memang banyak percaloan, tapi kalau dengan kondisi seperti ini sekarang kita sudah mampu mencukupi, insya Allah untuk kayak percaloan seperti itu sudah tidak berkurang ada, mungkin sudah nggak ada sama sekali gitu.
Ya, sahabat PMI, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Puji, PMI Kota Surakarta insya Allah akan selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhan atau permintaan-permintaan dari rumah sakit, dari keluarga pasien, baik melalui rumah sakit maupun yang datang langsung ke PMI Kota Surakarta. Insya Allah selalu tercukupi ya Bu ya, tetap diusahakan secara maksimal. Ya, tidak terasa Bu Puji sudah lebih dari 10 menit ya Mbak. Saya kira podcast pada pagi hari ini cukup memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, informasi untuk teman-teman semuanya, sahabat PMI, calon-calon pendonor, teman-teman KSR muda yang belum mengetahui PMI Solo itu yang donor darah seperti apa, fasilitasnya apa, kok bayar itu kenapa. Mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman sahabat PMI bisa mengetahui ya Bu ya. Jadi darah yang diberikan dari pendonor ke PMI itu gratis. Kemudian untuk darah yang ke pasien itu ada biayanya, namanya biaya pengganti pengolahan darah, itu sebagai pengganti bahan habis pakainya. Ya, saya kira gitu Bu Puji. Ya, terima kasih sahabat PMI. Pada podcast yang hari ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.